Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelcindi Albonita, NIM M1D1200021 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas agama 2, yaitu tentang hafal dan paham sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Yang pertama yaitu ada sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu ada wujud, artinya ada Allah ada, dan itu telah dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Kedua, qidam, artinya terdahulu. Allah lebih dulu ada dibandingkan dengan makhluk alam semesta ini dan ciptaannya. Yang ketiga yaitu baqo, artinya kekal. Allah kekal abadi selamanya. Selanjutnya yaitu ada mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Artinya yaitu Allah tidak sama dengan makhluk yang ia ciptakan, karena ia berbeda dari ciptaannya dan makhluk serta zat lainnya. Selanjutnya yaitu ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun dan apapun. Selanjutnya yaitu wahdaniyat, artinya esa. Allah itu satu dan tidak terbilang. Selanjutnya yaitu qudrat, artinya berkuasa. Allah berkuasa atas alam semesta ini dan apapun tanpa ada yang membatasinya. Selanjutnya yaitu qudrat, artinya berkehendak. Allah berkehendak sesuai yang Dia inginkan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau siapapun. Ilmu, artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya hayat, artinya hidup. Allah hidup tidak dengan bantuan siapapun, melainkan dengan zatnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada sama, artinya mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, segala suara yang ada di alam semesta ini, bahkan suara bisikan hati sekalipun. Selanjutnya ada basar, artinya melihat. Allah melihat apapun yang terjadi di alam semesta ini, meskipun itu di tempat tertutup atau apapun, karena tidak ada penghalang bagi Allah untuk melihat apapun yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu ada kalam, artinya berbicara atau berfirman. Allah berbicara dan berfirman dengan melalui para nabi dan rasulnya, seperti para nabi dan rasulnya yaitu melalui kitabnya yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada qadiron, artinya maha berkuasa. Allah berkuasa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Muridan, artinya maha berkehendak. Allah berkehendak tanpa adanya paksaan dari siapapun, karena kehendak Allah itu adalah kemauan dari Ia sendiri. Muridan, artinya berkehendak, maksudnya yaitu Allah menghendaki segala sesuatu. Kemudian ada haliman, artinya mengetahui. Allah maha mengetahui, artinya itu Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Hayat, artinya maha hidup. Allah yaitu selalu hidup dan tidak pernah tidur. Kemudian ada sami'an, yang artinya mendengar. Allah mendengar setiap doa-doa, suara manusia, bahkan makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian basiron, artinya maha melihat.
Allah melihat segala sesuatu gerak-gerik manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada mutakaliman, artinya maha berfirman. Allah berfirman dan berbicara melalui ayat-ayat yang diturunkannya ke dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam, artinya tiada. Mustahil Allah bersifat tiada karena Allah bersifat ada. Selanjutnya yaitu hudus, artinya baharu. Maksudnya yaitu mustahil Allah bersifat baharu karena Allah lebih dulu ada dibandingkan makhluk ciptaannya ataupun alam semesta ini. Kemudian ada fana, artinya binasa. Mustahil Allah binasa karena Allah bersifat kekal dan abadi. Salah satu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluknya. Allah mustahil menyerupai ataupun sama dengan makhluk ciptaannya karena Allah memiliki sifat berbeda dengan yang lainnya. Qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Mustahil Allah berdiri ataupun ada karena orang lain karena Allah bersifat berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya yaitu ada ta'addud, artinya berbilang-bilang. Mustahil Allah lebih dari satu karena Allah itu bersifat esa, tunggal. Kemudian ada ajizun, artinya lemah. Mustahil Allah bersifat lemah karena Allah memiliki sifat yaitu berkuasa. Selanjutnya yaitu ada koroha, yang artinya terpaksa. Mustahil Allah bersifat terpaksa karena Allah memiliki sifat berkehendak. Jadi mustahil Allah bersifat terpaksa, sedangkan Allah memiliki sifat berkehendak yang artinya dia memiliki kehendak terhadap siapapun, segala sesuatu. Kemudian ada jahlun, artinya bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh karena Allah memiliki sifat mengetahui, yaitu mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Kemudian yaitu ada mautun, artinya mati. Mustahil Allah bersifat mati atau tiada karena Allah memiliki sifat hidup. Selanjutnya itu ada sumun. Sumun artinya tuli. Mustahil Allah bersifat tuli karena Allah memiliki sifat maha mendengar, bahkan bisa mendengarkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali dan tidak terbatas. Kemudian ada umyun, artinya buta. Mustahil Allah bersifat buta karena Allah maha melihat. Kemudian bukmun, artinya bisu. Mustahil Allah bersifat bisu karena Allah memiliki sifat yaitu berfirman melalui ayat-ayat yang diturunkannya ke dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada ajizan, maha lemah. Mustahil Allah bersifat maha lemah karena Allah bersifat maha berkuasa. Kemudian ada karihan, artinya maha terpaksa. Mustahil Allah bersifat terpaksa karena Allah memiliki sifat maha berkehendak. Kemudian jahilan, artinya maha bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh karena Allah memiliki sifat maha mengetahui. Kemudian ada mayitan, yaitu maha mati. Mustahil Allah bersifat maha mati karena Allah memiliki sifat maha hidup, yaitu Allah hidup dengan adanya alam semesta ini yang Ia ciptakan
dan kita serta isi-isinya atas ciptaan Allah. Itulah membuktikan bahwa Allah itu hidup. Selanjutnya yaitu ada asyamma, ya artinya maha tuli. Mustahil Allah bersifat maha tuli karena Allah maha mendengar segala doa-doa hambanya dan segala apapun yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu ada amma, artinya buta. Mustahil artinya maha buta. Mustahil Allah bersifat tersebut karena Allah bersifat maha melihat, yang melihat segala sesuatu di alam semesta ini tanpa ada yang membatasi. Artinya dia bisa melihat seluruh yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada abkama, yang artinya zat yang maha bisu. Mustahil Allah bersifat maha bisu karena Allah telah menurunkan firman-firmannya ke dalam Al-Quran melalui para nabi dan rasulnya. Nah, selanjutnya itu ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ialah sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Selanjutnya yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Adapun sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul yaitu ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Rasul bersifat benar karena Rasul sudah dipastikan tidak pernah berbohong kepada umatnya. Selanjutnya yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Setiap perkataan Rasul sudah dipastikan bahwa setiap perkataannya yaitu dapat kita percaya. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasul sudah dipastikan Rasul selalu menyampaikan kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian fatona, artinya cerdas. Rasul sudah dipastikan memiliki sifat ini, yaitu cerdas, karena Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Adapun sifat mustahil yang dimiliki bagi Rasul yaitu ada kizib, artinya dusta atau bohong. Mustahil Rasul bersifat bohong karena apapun yang berhubungan dengan Rasul yaitu selalu benar dan jujur. Selanjutnya yaitu ada khianah, artinya berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi Rasul memiliki sifat berkhianat karena segala yang ada pada diri Rasul tentu dapat kita percaya. Kemudian yaitu ada khitman, artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul memiliki sifat ini karena segala sesuatu wahyu yang diturunkan kepadanya selalu disampaikan para rasul kepada umatnya tanpa ada sedikit pun yang disembunyikannya. Kemudian yang terakhir yaitu baladah, artinya bodoh. Mustahil bagi Rasul memiliki sifat bodoh karena Rasul yaitu memiliki sifat cerdas. Kemudian sifat harus bagi Rasulullah. Sifat yang harus ataupun boleh ada pada diri Rasulullah yaitu al-ardul basyariyah, yakni sifat kemanusiaan. Artinya yaitu Allah memiliki sifat yang sama seperti manusia biasa, diantaranya seperti lapar, sedih, haus, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai sifat-sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah dan Rasulnya. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.